Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai siklus produksi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Marwa Tasmin dengan NIM 36120052, kelas 2A D3 Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sini kita bisa lihat ada data flow diagram untuk aktivitas utama siklus produksi pada perusahaan X yang telah kami teliti yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya nantinya ada data flow diagram rekomendasi dari kelompok kami. Langsung saja, pertama, pada siklus produksi ini terdapat 3 proses aktivitas utama pada perusahaan X, yaitu yang pertama, proses perencanaan dan penjadwalan. Yang kedua, proses operasi produksi. Dan yang ketiga, proses akuntansi biaya. Aktivitas ini diawali dengan perencanaan dan penjadwalan, di mana bagian gudang membuat list mengenai bahan baku. Selanjutnya, bagian gudang memberikan list bahan baku kepada bagian operasional untuk dilakukan pembelian bahan baku ke pemasok. Feedbacknya, yaitu pemasok akan memberikan bahan baku ke bagian operasional. Selanjutnya, bagian operasional akan memberikan bahan baku untuk selanjutnya dilakukan operasi produksi. Pada bagian aktivitas proses perencanaan dan penjadwalan ini juga meminta list mengenai kebutuhan tenaga kerja tersedia pada bagian operasional. Yang kemudian bagian operasional akan menghitung biaya tenaga kerja yang dibutuhkan yang selanjutnya informasi ini akan diserahkan kepada bagian akuntansi biaya. Feedbacknya, bagian operasional akan memberikan kembali tenaga kerja yang tersedia untuk dilakukan proses perencanaan dan penjadwalan. Nantinya, selanjutnya aktivitas perencanaan dan penjadwalan juga membutuhkan informasi mengenai WIP dan barang jadi. Kemudian selanjutnya pada aktivitas kedua yaitu operasi produksi, di mana pada bagian ini akan mengolah dan memproses bahan baku yang sudah dibeli menjadi barang jadi atau produk jadi. Selanjutnya, aktivitas ini akan memberikan informasi ke bagian administrasi mengenai data barang jadi dan kartu jam kerja. Pada aktivitas ini juga, barang jadi akan disimpan ke bagian gudang, kemudian juga diupdate ke WIP dan barang jadi. Selanjutnya, aktivitas terakhir dari siklus ini yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini akan menerima informasi dari bagian administrasi mengenai barang jadi, kartu jam kerja, dan barang setengah jadi. Dan juga mendapatkan informasi dari bagian gudang mengenai kartu gudang atau berapa banyak barang jadi yang tersedia di gudang, yang selanjutnya informasi tersebut akan dibandingkan kesesuaiannya. Selanjutnya, setelah dibandingkan, maka aktivitas akuntansi biaya ini akan mencatat ke buku besar persediaan dan mengupdate pada WIP dan data barang jadi. Selanjutnya, laporan mengenai barang tersebut akan diberikan juga kepada manajer terkait laporan barang jadi. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ada pun flowchart untuk pemrosesan data di siklus produksi pada perusahaan X. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai data flow diagram untuk aktivitas utama siklus produksi pada perusahaan X beserta flowchart untuk pemrosesan data di siklus produksi pada perusahaan X. Adapun kelemahan data flow diagram untuk aktivitas utama siklus produksi ini pada perusahaan X yaitu masih ada bagian-bagian dari perusahaan yang masih berperan aktif bukan pada tugasnya, seperti yang pertama, proses perencanaan dan penjadwalan pada bagian gudang masih berperan aktif dalam pembuatan list mengenai bahan baku dan bagian gudang yang masih memberikan list bahan baku ke bagian operasional. Yang kedua, selanjutnya pada bagian perencanaan dan penjadwalan, bagian operasional juga masih berperan aktif dalam melakukan permintaan pembelian bahan baku ke pemasok.
Adapun rekomendasi dari kelompok kami terkait data flow diagram untuk aktivitas utama pada siklus produksi yaitu yang pertama, pada proses perencanaan dan penjadwalan pada siklus produksi sebelumnya mengenai bagian dari gudang masih berperan aktif dalam pembuatan list mengenai bahan baku dan bagian gudang yang masih memberikan list bahan baku ke bagian operasional. Nah, kelompok kami membuat rekomendasi bahwa yang membuat list mengenai bahan baku dan memberikan list bahan baku ke bagian operasional yaitu tugas dari bagian produksi. Bagian gudang hanya bertugas sebagai tempat menyimpan barang jadi yang kemudian akan diupdate ke WP dan barang jadi. Dan menyampaikan informasi ke akuntansi biaya mengenai kartu gudang atau berapa banyak barang jadi yang tersedia di gudang. Yang kedua, selanjutnya pada proses perencanaan dan penjadwalan sebelumnya bagian operasional juga masih berperan aktif dalam melakukan permintaan pembelian bahan baku ke pemasok. Nah, kelompok kami merekomendasikan bahwa yang melakukan permintaan pembelian bahan baku ke pemasok yaitu adalah tugas dari bagian pembelian. Yang ketiga, adapun tambahan dari proses perencanaan dan penjadwalan sebelumnya pada aktivitas proses perencanaan dan penjadwalan ini meminta list mengenai kebutuhan tenaga kerja tersedia pada bagian operasional atau pembelian, yang kemudian bagian operasional atau pembelian akan menghitung biaya tenaga kerja yang dibutuhkan yang selanjutnya informasi ini akan diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Nah, kelompok kami merekomendasikan bahwa ada tambahan bagian yang seharusnya ada, yaitu bagian sumber daya manusia, yang meminta list mengenai kebutuhan tenaga kerja tersedia, yang kemudian akan menghitung biaya tenaga kerja yang dibutuhkan, yang selanjutnya informasi ini akan diserahkan kepada bagian akuntansi biaya. Nah, itulah tadi kelemahan beserta pengendalian atau rekomendasi dari kelompok kami. Selanjutnya terdapat pula kelemahan dan pengendalian atau rekomendasi dari ketiga proses aktivitas siklus produksi, yaitu yang pertama pada proses aktivitas perencanaan dan penjadwalan terdapat kelemahannya yaitu kelebihan dan kekurangan produksi. Adapun pengendaliannya yaitu yang pertama sistem perencanaan produksi yang lebih baik, yang kedua meninjau dan menyetujui pesanan dan jadwal produksi, dan yang ketiga batasi akses ke pesanan dan jadwal. Adapun kelemahan dari aktivitas selanjutnya yaitu yang kedua ada operasi produksi. Adapun kelemahannya itu pencurian inventory. Adapun pengendaliannya yaitu yang pertama batasi akses fisik maupun akses ke master data inventory. Yang kedua, dokumentasikan setiap perpindahan inventaris. Dan yang ketiga, pemisahan tugas penjagaan aset antara pencatatan dan orang yang melakukan pemindahan. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan fisik secara periodik dan merekonsiliasinya. Adapun kelemahan yang kedua dari operasi produksi yaitu kinerja yang buruk. Adapun pengendaliannya yaitu yang pertama ada pelaporan kerja dan yang kedua ada pelatihan. Adapun kelemahan yang ketiga dari operasi produksi yaitu kehilangan inventory atau aktiva tetap karena kebakaran atau bencana lainnya. Adapun pengendaliannya yaitu asuransi dan pengaman fisik. Selanjutnya ada kelemahan yang ketiga dari aktivitas akuntansi biaya atau administrasi, yaitu kelemahannya data biaya tidak akurat. Pengendaliannya itu yang pertama otomatisasi sumber data, yang kedua pengendalian integritas pemrosesan data. Adapun kelemahan yang kedua dari akuntansi biaya atau administrasi yaitu alokasi biaya overhead yang tidak tepat. Adapun pengendaliannya itu menentukan biaya berdasarkan activity based costing atau ABC. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai data flow diagram untuk aktivitas utama di siklus produksi pada perusahaan X, beserta kelemahan dan pengendalian atau rekomendasi dari siklus produksi pada perusahaan X, beserta flowchart untuk pemrosesan data di siklus produksi pada perusahaan X. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan, sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Marwa Tasmin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.